Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar walau di tengah kondisi COVID seperti ini. Kali ini saya, Halda Lukiana, akan menjelaskan tentang pembuatan produksi video untuk mata pelajaran simulasi digital. Dalam alur produksi video ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah praproduksi, yang kedua itu produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang proses praproduksi. Langsung saja ya, apa sih praproduksi itu dan kenapa harus dipersiapkan secara matang? Jadi, praproduksi itu merupakan tahap awal dari proses produksi. Di tahap ini, kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Jadi, kalau diibaratkan nih, misalnya, kamu ingin pergi berlibur, maka tahap pertama kamu pastikan merencanakan ingin pergi berlibur kemana, dan mempersiapkan segala hal yang akan kamu bawa ketika kamu akan pergi berlibur. Nah, itu semua yang dimaksud dengan tahap praproduksi. Kenapa harus dipersiapkan secara matang? Alasannya karena tahap praproduksi ini memegang peranan penting terhadap kesuksesan dan kelancaran proses produksi. Hampir 70% loh dari kegiatan produksi dikerjakan di tahap praproduksi ini. Oke, lanjut ke tujuan tahap praproduksi. Tahap praproduksi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Yang ketiga itu sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Lalu mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir, dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Proses praproduksi terbagi menjadi 9 tahapan. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 tahapan saja, yaitu menentukan ide dan konsep, membuat naskah, dan membuat storyboard. Untuk tahapan yang lainnya bisa kalian baca pada buku materi. Tahapan pertama yaitu menentukan ide dan konsep. Apa sih ide itu dan dari mana kita bisa menemukan ide? Jadi, ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini, kita akan tahu produk seperti apa yang ingin kita produksi. Nah, setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menentukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat, siapa saja target penontonnya, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada tahapan pembuatan naskah. Pada pembuatan video atau film, naskah bisa dijadikan acuan dalam proses produksi. Kenapa? Karena tanpa adanya naskah, bisa-bisa cerita yang ingin disampaikan gak bisa tersusun dengan baik. Berikut beberapa fungsi dari naskah. Yang pertama, sebagai konsep dasar. Karena di dalam naskah mengandung elemen-elemen penting seperti informasi yang ingin disampaikan, karakter tokoh-tokoh cerita, latar tempat, dan peralatan yang harus dipersiapkan. Yang kedua, sebagai arah jalannya cerita atau alur cerita. Yang ketiga, acuan saat proses produksi, seperti penyuntingan gambar, penyiaran, dan pemanfaatan video yang ingin diproduksi. Yang keempat, sebagai dasar penentuan tokoh atau pemeran. Yang kelima itu, dasar perhitungan anggaran, karena di dalam naskah terdapat gambaran lokasi syuting, kostum, dan peralatan produksi yang dibutuhkan. Yang keenam, tolak ukur penentuan jadwal yang dilihat dari kerumitan dan panjangnya cerita. Yang terakhir, sebagai penentuan hasil akhir
yang berhubungan dengan minat dan tanggapan penonton terhadap jalan cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Proses pembuatannya, naskah ditulis secara bertahap, dimulai dari menentukan ide cerita. Masih ingat kan? Ide cerita bisa didapat dari mana saja? Setelah menentukan ide cerita, perlu dilakukannya sebuah riset. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan ditulis. Riset bisa dilakukan melalui internet, buku, wawancara, atau datang ke lokasi langsung yang nantinya akan digunakan sebagai latar tempat cerita. Langkah selanjutnya itu membuat ringkasan cerita atau sinopsis. Sinopsis ini berisi garis besar jalan cerita yang meliputi pengenalan karakter para tokoh, konflik cerita, klimaks, dan penyelesaian masalah. Setelah mengetahui gambaran cerita secara garis besar, cerita mulai disusun berdasarkan urutan adegannya. Tahap ini bisa disebut pembuatan outline. Lalu, dari outline akan dikembangkan lagi menjadi treatment, yaitu urutan mengenai segala urutan kejadian secara rinci, mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Treatment ini biasanya digunakan saat membuat naskah film. Berikut contoh naskah. Yang pertama itu naskah satu kolom. Dalam naskah satu kolom, unsur audio dan video tidak dipisahkan. Semua ditulis secara berurutan dalam satu kolom. Biasanya, naskah satu kolom ini digunakan pada produksi film maupun sinetron. Yang kedua ini naskah dua kolom. Pada naskah dua kolom, penulisan deskripsi setting, gerakan kamera, dan instruksi akting ditulis di kolom terpisah dari kolom audio. Biasanya, naskah dua kolom ini digunakan pada produksi iklan, program televisi, dan film dokumenter. Tahap berikutnya adalah membuat panduan gambar. Apa itu panduan gambar? Panduan gambar bisa diartikan sebagai gambar-gambar yang dijadikan referensi atau contoh untuk memvisualisasikan suatu adegan. Contoh nih, perpustakaan saat jam istirahat. Maka panduan gambarnya bisa berupa siswa-siswa yang sedang berada di dalam perpustakaan pada saat jam istirahat. Ada yang membaca, menulis, mengerjakan tugas, atau meminjam buku. Dalam proses praproduksi, biasanya panduan gambar itu berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membantu seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang penulis ingin sampaikan. Nah, berikut komponen dalam storyboard. Pada bagian judul itu berisi judul, episode, adegan, dan halaman. Pada bagian subjudul itu berisi penjelasan, pengambilan shoot, panel, rangkaian adegan atau shoot, lokasi, dan waktu. Bagian visual itu berisi gambaran adegan dengan menyisipkan foto, grafis, dan teks yang akan ditampilkan di layar. Bagian audio berisi nama file musik. Bagian dialog atau action berisi pergerakan pemain secara detail, pergerakan framing, dan angle kamera serta dialog. Bagian properti berisi penjelasan estetik, properti, kostum, timing, dan durasi. Nah, ini salah satu contoh dari storyboard. Kalian bisa menjadikannya referensi dalam pembuatan storyboard. Selain storyboard, ada juga media lain yang dapat digunakan sebagai panduan gambar. Yang pertama itu ada floor plan. Floor plan ini bentuknya seperti denah yang menggambarkan posisi kamera dan pemain dari atas. Dalam floor plan juga terdapat scene shoot dan angle yang akan digunakan. Yang kedua ini ada photoboard. Photoboard ini bentuknya kurang lebih sama seperti storyboard. Bedanya, photoboard bukan ilustrasi gambar, melainkan foto. Kamu bisa menggunakan beberapa foto yang dapat menggambarkan adegan dalam cerita. Berikut contoh ilustrasi dari floor plan dan photoboard. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Haldargiana pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.